Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pertemuan ke-8, yaitu kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang lain, tetapi masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Yaitu apa? Nah ini, stack dengan kelas. Nah, kalian tuh pasti sudah mulai ini ya, ingat ya, kalau stack itu, dia itu kayak LIFO ya, last in first out, di mana objek yang terakhir kali masuk pertama kali masuk, maka dia itu akan di terakhir kali dikeluarkan gitu. Misalnya yang terakhir kali yang pertama kali masuk itu malah yang akan terakhir kali diproses seperti ini ya. Misalkan ada TV masuk, habis itu Xbox, PS5, nah habis itu yang akan diproses pertama kali yaitu adalah PS5 karena dia itu menempati urutan yang paling terakhir masuknya. Nah, perbedaannya apa dengan yang sebelumnya? Yaitu dia tuh di sini dengan menggunakan kelas. Sehingga kalau misalkan kita menjadikan stack ini dengan sebuah kelas, maka algoritma atau pemrosesan stack ini bisa digunakan berulang kali ya. Tentunya dengan pembuatan objek ya. Di mana objek itu kalian sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Dan ini bisa berulang kali digunakan untuk file-file lain. Jadi nanti kita ilustrasinya dengan satu file itu khusus untuk stack ya, yang dikelaskan ya, dijadikan kelas. Dan setelah itu kita akan membuat beberapa file, dan beberapa file ini menggunakan algoritma yang sama, yaitu dengan kelas stack, seperti itu. Nah, kalau sudah mempelajari dari stack itu seperti ini, ya. Ini aja. Sudah mempelajarinya seperti ini ya, codingannya. Ya, dia itu tanpa class ya, di mana dia bisa ditambahkan, tambahkan, tapi di sini belum berupa sebuah kelas ya. Nah, di sini kita akan mencobanya untuk membuat dalam sebuah kelas, di mana di sini pertama kita masuk di pengertian yang awal dulu, yaitu LIFO, di mana objek yang pertama yaitu 1, 2, dan 3, maka yang akan diproses pertama kali adalah 3. Dan istilah-istilahnya masih sama, yaitu yang pertama stack itu membuat tumpukan baru yang kosong, istilahnya itu membuat wadahnya dulu gitu. Habis itu push untuk menambahkan data item seperti ini ya, push 1 ini. Habis itu pop yaitu menghapus item teratas ya, sesuai dengan LIFO, maka yang terakhir kali masuk maka dia itu akan dikeluarkan pertama kali. Yaitu di sini ada contohnya setelah 1 2 3 masuk, maka yang ketiga di sini data atau objek ketiga ini akan dikeluarkan terlebih dahulu dibanding dengan yang pertama kali masuk, yaitu objek yang satu ini. Nah, habis itu kita pick ini intinya itu pengen tahu aja gitu ya. Item teratasnya itu apa, tapi nggak dihapus itu. Jadi kayak nge-return atau menanyakan aja apa sih ya objek yang paling pertama kali terakhir kali masuk, yaitu nanti akan yang dikeluarkan adalah 3 atau ditampilkan 3 itu. Tapi nggak dikeluarkan ya. Susunan stack-nya itu masih seperti ini setelah kita menjalankan pick dan isEmpty, yaitu untuk menguji apakah datanya itu kosong atau tidak, dan size itu akan mengembalikan atau mengetahui berapa sih jumlah item di dalam tumpukan tersebut. Jadi masih simpel, masih sama, dan di sini ada ilustrasinya jika kita cek SEMT ya, misalkan ini operasinya ya atau perintah-perintahnya, dan di sini ada kondisi dalam stack itu. Dan ini apa yang akan nanti ditampilkan dalam layar. Jika kita jalankan isEmpty, maka dia akan bernilai true karena datanya itu kosong. Jika kita tambahkan dengan perintah push 4, maka datanya itu masuk 4. Nah, ini nggak ditampilkan karena kita nggak mengeprint ya, hanya menambahkan aja. Nah, ini di push doc ya. Jadi selain menggunakan angka, number ya, kita bisa menambahkan string juga. Speak. Nah, speak ini dia nge-return atau memberikan nilai atau menampilkan nilai mana yang terakhir kali masuk, yaitu di sini adalah doc. Seperti itu. Nah, setelah itu ada push through. Nah, push through itu yaitu nggak ditampilkan, push through aja. Size. Nah, ini kita udah mau masukkan 3 ya, maka yang akan dikeluarkan itu adalah 3 jumlah dari data di dalam stack ini. SMT cuma ngecek aja sih yang tadi. Sekarang nilai jadi false karena sudah ada isinya di dalam stack itu. Push
8,4 ya, 8,4, maka masuk datanya. Lalu setelah di pop 8,4-nya hilang, datanya keluar ya. Ini kalau misalnya ditampilkan ya, kalau misalnya dijalankan spop aja sebetulnya nggak ada returnnya juga bisa jadi gitu. Ini size datanya menjadi 2. Nah, kita masuk di bentuk kelasnya. Nah, ini bentuk kelasnya. Jadi hampir sama persis ya. Hampir sama persis di codingan ini ya. Ini saya masuk aja ke contoh codingannya. Saya udah nyiapin ya. Coba-coba dulu. Nah, ini ada stack 1. Nah, ini. Dia kan ini ya. Intinya kalau misalnya mau push ya, menambahkan data menggunakan perintah append. Kalau untuk mengeluarkan data menggunakan perintah pop. Learn itu untuk mengetahui jumlah data dalam sebuah stack. Dan ini untuk mengetahui topnya tuh untuk ini untuk kayak pick gitu ya, untuk menampilkan data paling teratas ya atau yang masuk terakhir kali. Nah, ini untuk empty-nya dan kita konversikan menjadi ini gini aja atas. Nah, gini. Nah ya, di sini ya mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan coba saya dekatkan lagi. Nah, ini jangan stack. Nah ini. Jadi yang pertama kita membuat atribut terlebih dahulu. Atribut ya di sini untuk mendefinisikan nih bahwa di sini tuh ada stack. Nah ini untuk membuat stacknya terlebih dahulu dengan initial ya atau atributnya. Di sini ya kita bikin is empty ya. Kita kayak mengkonversi aja sih dari yang pernah kita codingkan dari stack yang biasa menjadi sebuah class gitu. Nah ini is empty sama aja dengan ini untuk ngecek ya. Nah, itu tapi return-nya tuh nggak biasa, tapi return-nya tuh pakai save item, karena intinya itu kita akan nge-print atau nge-return stack yang terlebih dahulu kita definisikan di dalam atribut. Nah, ini push. Push itu nggak asal append doang. Push itu di sini ada append. Nah, terus ini ada 2 nih atributnya. Nah, save ini menyimpan seluruh stack atau data ya di dalam stack itu, semua di save. Nah, item ini nanti akan dijadikan data terbaru yang akan dimasukkan gitu. Nah, ini item kita masukkan di append. Nah, terus append kan ini biasanya L kan adalah sebuah stack. Artinya append A itu akan dimasukkan di dalam stack L. Maka di sini item ya, inputan dari nanti dari data yang di luar ya atau dimasukkan dari pengguna lalu dimasukkan ke items. Nah, item di sini jadi gini, kalau misalkan di dalam dev itu intinya tuh dia akan menjadi variabel ya, menjadi variabel lokal. Tapi kalau misalnya kita save, di sini kita akan mengacunya ke dalam ini. Ya, jadi ini tuh kayak tempat penyimpanan data-data di dalam stack di sini. Jika kita tambahkan save, maka dia otomatis nge-refer ke sini. Gitu. Maka data itu nanti akan terisi dari yang item ini. Nah, ini kan juga sama nih, sama. Nah, pop ya, pop simple sih. Yang penting di sini kan L diganti sys items, save items ya, karena kita akan menuju ke sini ya menggunakan ini kayak variabel gitu. Atribut itu kayak variabel, tapi dia itu bekerja di dalam class. Kita popkan ya, save item dot pop lah, gini aja simple ya kayak gini. Pick, nah pick ini sedikit berbeda ya, sedikit agak lebih panjang caranya, karena intinya dia itu kayak ini sih, kayak menampilkan data ya, menampilkan data save items. Nah, tapi dia tuh harus ada indeksnya. Indeksnya gimana caranya? Kita pertama harus mengetahui dulu jumlah datanya itu berapa. Misalkan itu udah terinputkan jumlah datanya itu 3. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau menampilkan data teratas, kita nggak bisa langsung data ketiga seperti ini. Yaitu harusnya data ke 2, karena apa? Indeks itu dimulai dari 0, 1, dan seterusnya dari 0. Gitu. Tapi kalau misalkan ngitung kan ya, namanya jumlah ya, dimulai dari angka 1. 0 kan ketiadaan. Kalau indeks ya, atau urutan, dimulai dari angka 2. Makanya dia tuh harus dikurangi dengan angka 1. Nah ini, learn save items. Ini, mencari jumlah learn ya, dari stack items. Item ini hubungannya masih dengan atribut ini atau variabel di dalam kelas. Nah, size ini berfungsi untuk itu ya, untuk mengetahui datanya. Ini tinggal di learn aja, learn save item ya. Biasanya kalau misalkan di learn biasa kan di dalam stack tanpa menggunakan apa namanya, class, dia hanya seperti ini. Nah, print learn aja gini. Tapi karena
di sini masih ada hubungan dengan atribut ya atau variabel dalam kelas, maka kita tambahkan self.items. Gitu aja sih. Perbedaannya itu hanya ditambahkan self ya, self. Lalu habis itu kita definisikan satu-satu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Tapi ini datanya masih dalam satu file yang sama dengan algoritma stacking. Nanti kita akan coba mengubahnya menjadi file yang lain di video praktikumnya. Ini di teori dulu aja. Itu ya. Mudah-mudahan paham dan jelas. Dan nah ini kalau misalkan kita buat satu file lagi ya dengan objek yang berbeda gitu. Dengan dia tuh menggunakan algoritma dari file stack. Mungkin itu aja sih ya. Intinya dibuat menjadi kelas ya. Dan setiap penyimpanan datanya atau variabelnya itu disimpan dalam atribut dan kita mendefinisikan menjadi fungsi-fungsi yang lain setiap fitur-fitur yang akan kita tambahkan dalam stack itu. Misalkan ada push ya, itu kan salah satu fitur juga. Fitur push, fitur pop, fitur pick, fitur size ya, dan macam-macam, ada SMT dan segala macamnya. Dan itu semua tergabung dalam kelas. Ini kayaknya sih udah dipelajarin juga ya. Dipelajarin juga, dan gitu aja sih, simple ya di dalam stack dengan kelas. Dan ini nih, ini sebuah petunjuk aja. Nanti kalau misalnya kalian pengen belajar langsung dari PowerPoint ya, nah seperti ini ya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa langsung chat di WhatsApp group atau WhatsApp saya, atau mungkin kalian bisa langsung menanyakan di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.